Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa sudah bekerja keras, tetapi keadaan ekonomi tidak juga berubah? Uang datang, namun cepat habis. Ada pemasukan, tetapi selalu muncul kebutuhan baru. Bahkan terkadang kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi kehidupan seperti berjalan di tempat. Lalu muncul pertanyaan, sebenarnya apa yang salah? Apakah penghasilan kita terlalu kecil? Apakah usaha kita kurang keras? Atau jangan-jangan ada kebiasaan di dalam rumah yang selama ini tidak kita sadari? Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat beberapa benda di rumah yang sering dianggap sepele, tetapi keberadaannya bisa menjadi tanda bahwa ada kebiasaan yang perlu diperbaiki. Namun sebelum masuk lebih jauh, pahami satu hal penting. Tidak ada benda mati yang mempunyai kekuatan untuk menahan rezeki dari Allah. Benda tidak bisa membuat seseorang kaya atau miskin. Rezeki sepenuhnya berada dalam ketetapan Allah. Jadi, pembahasan ini bukan tentang mempercayai benda memiliki kekuatan gaib, tetapi tentang bagaimana benda-benda di rumah dapat mencerminkan kebiasaan kita dalam mengelola kehidupan dan keuangan. Bayangkan sebuah rumah sederhana. Di dalamnya ada seorang kepala keluarga yang setiap hari bekerja. Ia berangkat pagi dan pulang sore demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Penghasilannya mungkin tidak besar, tetapi sebenarnya masih cukup untuk kehidupan sehari-hari. Namun ketika masuk rumah, ia melihat barang-barang yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Ada kardus menumpuk, perabot rusak, pakaian yang tidak pernah dipakai, peralatan yang sudah tidak berfungsi, dan berbagai benda yang hanya memenuhi ruangan. Awalnya semuanya dianggap biasa. Sayang kalau dibuang. Nanti mungkin masih berguna. Nanti saja dibereskan. Kalimat itu terus diulang sampai akhirnya rumah semakin penuh. Menariknya, ketika rumah semakin penuh, bukan hanya ruangan yang terasa sempit. Pikiran pun terkadang ikut terasa sesak. Kita sulit mencari barang. Kita membeli sesuatu yang ternyata sudah dimiliki karena lupa menyimpannya. Kita mengeluarkan uang untuk barang baru, sementara barang lama masih menumpuk dan tidak digunakan. Disinilah kita perlu mulai bercermin. Benda tersebut bukan penyebab rezeki tertutup, tetapi kebiasaan kita terhadap benda bisa menyebabkan pemborosan. Salah satu benda yang perlu diperhatikan adalah barang rusak yang terus disimpan tanpa alasan jelas. Coba lihat sekitar rumah. Apakah ada kursi patah yang sudah lama tidak diperbaiki? Apakah ada jam yang sudah tidak berjalan? Apakah ada kipas, peralatan dapur, atau barang elektronik yang sudah rusak dan bertahun-tahun hanya menjadi penghuni gudang? Jika masih dibutuhkan dan memang layak diperbaiki, perbaikilah. Tetapi jika sudah tidak digunakan dan hanya memenuhi tempat, mungkin sudah waktunya untuk melepaskannya. Kadang kita terlalu takut kehilangan barang, sampai lupa bahwa barang juga membutuhkan tempat dan perhatian. Hal yang sama sering terjadi dalam mengelola uang. Kita membeli sesuatu karena tergoda. Kita menyimpan sesuatu karena merasa sayang. Kita mempertahankan sesuatu karena merasa suatu hari nanti mungkin berguna. Padahal jika dihitung, banyak barang yang kita miliki tidak pernah benar-benar digunakan. Akhirnya uang terus keluar tanpa kita sadari. Karena itu, sebelum mengatakan rezeki kita seret, coba lihat kembali kebiasaan kita. Apakah kita membeli berdasarkan kebutuhan atau keinginan? Apakah kita merawat barang yang sudah dimiliki? Apakah kita sering membeli barang baru hanya karena bosan dengan barang lama? Jika iya, mungkin yang perlu diperbaiki bukan rumahnya terlebih dahulu, tetapi kebiasaan kita. Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan. Harta yang kita miliki adalah amanah. Apa yang diberikan Allah kepada kita seharusnya digunakan dengan bijaksana. Rumah tidak harus mewah agar terasa nyaman. Rumah sederhana pun bisa menjadi tempat yang penuh ketenangan jika dijaga kebersihan dan keteraturannya. Sekarang perhatikan juga pakaian yang menumpuk di lemari. Ada orang yang memiliki begitu banyak pakaian, tetapi setiap hari masih merasa tidak punya sesuatu untuk dipakai. Akhirnya membeli lagi. Satu baju mungkin terlihat murah. Namun jika kebiasaan membeli terus dilakukan, pengeluaran kecil itu bisa berubah menjadi jumlah yang besar. Begitu pula dengan barang-barang lain.
Diskon membuat kita merasa sedang berhemat, padahal kita membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Harga murah bukan berarti kita menghemat uang jika barang tersebut tidak pernah digunakan. Inilah yang sering tidak kita sadari. Kebocoran keuangan tidak selalu berasal dari pengeluaran besar. Terkadang justru berasal dari pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali. 5.000 hari ini, 10.000 besok, 20.000 lusa. Terlihat kecil ketika dilakukan sekali. Tetapi jika berlangsung berbulan-bulan, jumlahnya bisa sangat besar. Karena itu, membersihkan rumah sebenarnya bukan hanya tentang membuat ruangan terlihat rapi. Kita sedang belajar membedakan mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang hanya kita inginkan. Mulailah dari satu ruangan. Pilih barang yang masih digunakan dan rawat dengan baik. Barang yang masih layak tetapi tidak dibutuhkan bisa diberikan kepada orang lain. Barang rusak yang memang masih berguna bisa diperbaiki. Sedangkan barang yang benar-benar tidak berguna dan hanya memenuhi tempat, lepaskan dengan bijak. Dengan begitu, rumah menjadi lebih ringan dan hati pun belajar untuk tidak terlalu terikat pada benda. Tetapi ingat, rumah yang rapi saja belum cukup. Hati juga harus dibersihkan. Sebab rezeki bukan hanya tentang uang. Kesehatan adalah rezeki. Keluarga adalah rezeki. Kesempatan bekerja adalah rezeki. Waktu yang kita miliki juga merupakan rezeki. Bahkan kesempatan untuk memperbaiki diri hari ini adalah nikmat yang sangat besar. Tahun 2027 mungkin membawa banyak perubahan. Kebutuhan bisa meningkat, persaingan semakin ketat, dan keadaan ekonomi bisa berubah. Karena itu, jangan menunggu keadaan sulit untuk mulai belajar mengatur kehidupan. Mulailah dari rumah. Mulailah dari benda yang selama ini kita abaikan. Mulailah dari kebiasaan kecil. Sebab bisa jadi masalahnya bukan karena rezeki kita tidak datang, tetapi karena kita belum mampu menjaga dan mengelola rezeki yang sudah diberikan. Setelah melihat barang-barang rusak dan benda yang sudah tidak digunakan, sekarang mari kita masuk lebih dalam. Sebab ada benda lain yang sering dianggap biasa, bahkan terlihat sepele, tetapi tanpa disadari bisa menggambarkan kebiasaan kita dalam menggunakan rezeki. Salah satunya adalah dompet yang sudah rusak, penuh dengan kertas, struk belanja, kartu yang tidak terpakai, dan berbagai benda kecil yang tidak lagi memiliki fungsi. Mungkin terdengar sederhana, namun coba perhatikan bagaimana kita memperlakukan dompet. Apakah kita menjaganya dengan baik? Atau membiarkannya berantakan sampai uang sulit ditemukan? Ada orang yang setiap kali membutuhkan uang harus membongkar isi dompetnya terlebih dahulu. Struk lama menumpuk, uang bercampur, kartu tidak tertata. Bahkan ada kertas-kertas yang sudah tidak dibutuhkan. Sekali lagi, bukan berarti dompet tersebut memiliki kekuatan untuk menahan rezeki. Tetapi keadaan dompet bisa menjadi cermin dari kebiasaan kita. Orang yang tidak terbiasa mengatur hal-hal kecil biasanya juga lebih mudah kehilangan kendali terhadap pengeluaran. Hari ini tidak tahu uang digunakan untuk apa. Besok lupa berapa yang sudah dibelanjakan. Beberapa hari kemudian baru sadar bahwa uang sudah habis. Karena itu, merapikan dompet bisa menjadi langkah kecil untuk belajar menghargai uang. Keluarkan semua isi dompet. Buang struk yang sudah tidak diperlukan. Pisahkan kartu yang masih digunakan. Rapikan uang dengan baik. Bukan karena uang akan menjadi lebih banyak hanya karena dompet rapi, tetapi karena kita sedang melatih diri untuk lebih tertib. Ada satu benda lain yang juga sering menjadi sumber pemborosan, yaitu barang yang dibeli hanya karena mengikuti tren. Rumah bisa dipenuhi berbagai peralatan yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Melihat orang lain membeli sesuatu, kita ikut membeli. Melihat iklan, kita tergoda. Melihat harga sedang turun, kita merasa harus segera mengambilnya. Padahal sebelumnya kita tidak pernah merasa membutuhkan barang tersebut. Inilah jebakan yang sering membuat penghasilan bocor. Kita merasa sedang mendapatkan keuntungan karena membeli barang diskon. Padahal sebenarnya kita sedang mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak direncanakan. Diskon tidak selalu berarti hemat. Jika kita mengeluarkan Rp100.000 untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan, kita tetap kehilangan Rp100.000. Karena itu, sebelum membeli benda apapun untuk rumah, biasakan bertanya kepada diri sendiri.
Apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Apakah barang ini akan digunakan? Kalau tidak ada diskon, apakah saya tetap ingin membelinya? Pertanyaan sederhana ini bisa menyelamatkan banyak uang. Selanjutnya, perhatikan benda-benda yang dibiarkan kotor dan tidak terawat. Misalnya peralatan makan, dapur, tempat penyimpanan, atau barang-barang yang setiap hari digunakan tetapi jarang dibersihkan. Kebersihan rumah bukan sekadar masalah penampilan. Rumah yang bersih membuat kita lebih nyaman, lebih mudah menemukan barang, dan lebih sadar terhadap apa yang sebenarnya kita miliki. Bayangkan jika dapur penuh dengan peralatan yang kotor dan tidak tertata. Kita mungkin akhirnya memilih membeli makanan dari luar karena malas memasak. Sekali dua kali tidak masalah. Tetapi jika menjadi kebiasaan setiap hari, pengeluaran bisa bertambah besar. Padahal sebenarnya di rumah sudah tersedia bahan makanan dan peralatan untuk memasak. Jadi sekali lagi, benda bukan penyebab kemiskinan. Yang perlu kita lihat adalah kebiasaan yang muncul dari cara kita memperlakukan benda tersebut. Hal yang sama berlaku pada peralatan elektronik. Televisi menyala meskipun tidak ditonton. Lampu menyala di ruangan kosong. Kipas atau pendingin udara digunakan tanpa memperhatikan kebutuhan. Charger terus terpasang meskipun tidak digunakan. Mungkin terlihat kecil. Tetapi pengeluaran kecil yang dilakukan setiap hari dapat menjadi beban jika tidak dikendalikan. Orang yang ingin menjaga rezekinya bukan hanya mencari cara mendapatkan uang lebih banyak. Ia juga belajar menjaga uang yang sudah ada. Sebab percuma pemasukan bertambah jika pengeluaran terus mengikuti bahkan melampaui pemasukan. Karena itu, rumah seharusnya menjadi tempat kita belajar mengelola kehidupan. Bukan tempat untuk memamerkan berapa banyak barang yang kita punya. Tidak ada salahnya memiliki barang bagus. Tidak ada larangan menikmati hasil kerja keras. Tetapi jangan sampai keinginan untuk terlihat mampu membuat kita membeli sesuatu di luar kemampuan. Ada orang yang rela berutang hanya demi memiliki benda yang sebenarnya belum diperlukan. Akhirnya setiap bulan bukan hanya memikirkan kebutuhan, tetapi juga memikirkan cicilan. Pendapatan yang seharusnya bisa digunakan untuk keluarga sudah habis lebih dahulu untuk membayar sesuatu yang dibeli karena keinginan. Disinilah kita perlu berhati-hati. Jangan sampai rumah terlihat penuh kemewahan, tetapi hati dipenuhi kecemasan karena banyak kewajiban. Lebih baik rumah sederhana tetapi penghuninya tenang, daripada rumah penuh barang mahal tetapi setiap malam memikirkan utang. Dan ada satu benda lagi yang sering kita abaikan, yaitu tempat sampah yang dibiarkan terlalu penuh. Sampah yang menumpuk membuat rumah tidak nyaman dan menunjukkan bahwa kita menunda sesuatu yang sebenarnya harus segera diselesaikan. Kebiasaan menunda pekerjaan kecil dapat berkembang menjadi kebiasaan menunda banyak hal. Menunda membersihkan rumah. Menunda memperbaiki barang. Menunda mencatat pengeluaran. Menunda membayar kewajiban. Menunda memperbaiki kebiasaan. Padahal perubahan hidup sering dimulai dari keberanian menyelesaikan hal-hal kecil. Jika hari ini kita melihat rumah berantakan, jangan hanya berkata, "Nanti." Bangun dan mulai satu bagian. Jika melihat barang rusak, putuskan apakah akan diperbaiki atau dilepaskan. Jika melihat barang menumpuk, pilih mana yang masih bermanfaat. Jika melihat pengeluaran yang tidak perlu, hentikan. Sebab rezeki yang berkah bukan hanya tentang banyaknya uang yang masuk, tetapi juga tentang bagaimana uang itu digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Dan ketika kita mulai menata rumah, sebenarnya kita sedang menata kehidupan. Kita belajar membuang yang tidak berguna. Kita belajar menjaga yang masih bermanfaat. Kita belajar berhenti membeli sesuatu hanya karena keinginan. Kita belajar bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Semua itu adalah langkah kecil menuju kehidupan yang lebih tertib. Benda berikutnya adalah yang membuat kita mudah tergoda untuk berbelanja. Di zaman sekarang, benda itu tidak selalu berbentuk barang yang bisa kita pegang. Bisa berupa televisi, telepon genggam, atau perangkat yang setiap hari berada di dekat kita. Masalahnya bukan pada benda tersebut. Telepon genggam bisa menjadi alat untuk bekerja, belajar, mencari informasi, bahkan mencari rezeki. Tetapi jika digunakan tanpa kendali, benda yang sama bisa membuat kita terus melihat iklan, mengikuti tren,
dan merasa membutuhkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Awalnya hanya melihat, kemudian tertarik. Setelah itu mulai membandingkan harga. Lalu muncul keinginan membeli. Akhirnya uang keluar. Yang lebih berbahaya, proses tersebut bisa terjadi berkali-kali dalam satu hari. Kita melihat orang membeli pakaian baru, kita ingin membeli. Melihat rumah orang dihiasi barang tertentu, kita merasa rumah sendiri kurang bagus. Melihat orang mengganti peralatan, kita merasa barang yang kita punya sudah ketinggalan zaman. Tanpa sadar, kita mulai mengukur kebahagiaan dari benda yang dimiliki. Padahal kebutuhan manusia tidak pernah benar-benar selesai jika selalu mengikuti keinginan. Hari ini merasa bahagia setelah membeli sesuatu. Besok muncul barang baru. Lusa ingin membeli lagi. Akhirnya penghasilan hanya berputar untuk memenuhi keinginan yang tidak ada habisnya. Karena itu, salah satu cara menjaga rezeki adalah belajar merasa cukup. Bukan berarti kita tidak boleh membeli barang baru. Bukan berarti kita harus hidup dalam kekurangan. Tetapi sebelum membeli, tanyakan apakah benda tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya membuat kita terlihat lebih hebat di hadapan orang lain. Jangan sampai kita membeli sesuatu hanya untuk mendapatkan pengakuan. Sebab orang lain mungkin hanya melihat barang yang kita punya, tetapi mereka tidak ikut membayar tagihan dan kebutuhan keluarga kita. Ada benda lain yang perlu diperhatikan, yaitu barang yang kita beli dengan cara berutang hanya karena ingin memilikinya segera. Kredit dan utang bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Ketika kita mengambil kewajiban tanpa perhitungan, penghasilan masa depan sudah terpotong sebelum uang tersebut kita terima. Akhirnya setiap bulan kita bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga membayar keputusan masa lalu. Karena itu, sebelum membawa pulang sebuah benda, pikirkan juga akibatnya. Apakah benda ini benar-benar membantu kehidupan? Apakah pembelian ini sesuai kemampuan? Apakah setelah membelinya keluarga masih bisa memenuhi kebutuhan utama? Jika jawabannya tidak, mungkin lebih baik menunda. Menunda membeli bukan berarti gagal. Justru terkadang menunda adalah tanda bahwa kita mampu mengendalikan diri. Ada juga benda-benda di rumah yang menjadi simbol gaya hidup berlebihan. Misalnya perabot yang sebenarnya masih bagus, tetapi terus diganti hanya karena model baru. Piring masih bisa digunakan, diganti. Gelas masih lengkap, diganti. Furnitur masih kuat, diganti. Telepon masih berfungsi, diganti. Bukan karena rusak, tetapi karena merasa bosan. Jika kebiasaan ini berlangsung terus, uang akan selalu menemukan alasan untuk keluar. Padahal barang yang kita miliki sebenarnya masih bisa memberikan manfaat. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan. Menikmati rezeki boleh, tetapi jangan sampai kenikmatan membuat kita lupa bahwa ada kebutuhan lain yang lebih penting. Jangan sampai uang untuk pendidikan anak habis karena mengejar barang baru. Jangan sampai tabungan tidak pernah terkumpul karena setiap ada pemasukan langsung dibelanjakan. Jangan sampai ketika keadaan darurat datang, kita tidak memiliki persiapan karena selama ini terlalu sibuk memenuhi keinginan. Mulai sekarang, coba lihat rumah dengan cara berbeda. Jangan hanya melihat apa yang kurang. Lihat juga apa yang sudah kita punya. Lihat pakaian yang masih layak. Lihat peralatan yang masih berfungsi. Lihat tempat tinggal yang masih bisa menjadi tempat berlindung. Lihat keluarga yang masih berkumpul. Kemudian ucapkan dalam hati, ternyata selama ini aku sudah memiliki banyak nikmat. Rasa syukur bukan berarti berhenti berusaha. Justru orang yang bersyukur akan lebih berhati-hati dalam menggunakan apa yang diberikan Allah. Ia tidak mudah membuang. Ia tidak mudah membeli. Ia tidak mudah iri. Ia tidak mudah merasa kurang hanya karena melihat kehidupan orang lain. Dan ada satu benda lagi yang sering terlupakan, yaitu tempat penyimpanan makanan. Kulkas, lemari makanan, dan tempat bahan dapur sering menjadi tempat pemborosan tersembunyi. Kita membeli terlalu banyak. Makanan disimpan. Lalu lupa. Beberapa hari kemudian sudah rusak dan akhirnya dibuang. Jika hal ini terus terjadi, sebenarnya kita sedang membuang uang dalam bentuk makanan. Coba mulai periksa isi kulkas sebelum berbelanja. Buat daftar kebutuhan.
Belilah secukupnya. Gunakan makanan yang sudah tersedia terlebih dahulu. Dengan kebiasaan sederhana seperti ini, kita bisa mengurangi pemborosan. Begitu juga dengan pakaian. Sebelum membeli pakaian baru, buka lemari dan lihat apa yang masih ada. Bisa jadi kita sebenarnya memiliki cukup banyak pakaian, hanya saja sebagian terlupakan karena tertumpuk. Ini bukan hanya tentang menghemat uang. Ini tentang belajar bertanggung jawab terhadap nikmat yang sudah dimiliki. Sebab ketika kita membeli sesuatu, kita bukan hanya membeli benda. Kita juga menggunakan sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Maka sudah seharusnya kita mempertimbangkan apakah pembelian itu benar-benar bermanfaat. Dan ingat, jangan pernah menganggap rumah sederhana sebagai tanda kegagalan. Nilai seseorang bukan ditentukan oleh banyaknya barang di rumah. Kemuliaan bukan karena mahalnya perabot. Ketenangan bukan karena rumah penuh benda mewah. Yang membuat sebuah rumah terasa berkah adalah ketika di dalamnya ada rasa syukur, kasih sayang, kebersihan, tanggung jawab, dan kehidupan yang dijalankan dengan baik. Tahun 2027 bukan alasan untuk takut miskin. Justru jadikan tahun itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki cara hidup. Kurangi barang yang tidak perlu. Hentikan pembelian yang hanya mengikuti gengsi. Rawat benda yang masih berguna. Gunakan uang dengan lebih hati-hati. Dan jangan lupa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sebab sekeras apapun kita bekerja, tetap saja rezeki berada dalam kehendaknya. Tugas kita adalah berusaha dengan cara yang halal, menjaga amanah, tidak berlebihan, bersyukur, dan terus memperbaiki diri. Setelah melihat berbagai benda dan kebiasaan yang bisa membuat pengeluaran tidak terkendali, sekarang saatnya kita memahami inti dari semuanya. Jangan pernah menganggap sebuah benda memiliki kekuatan untuk membuat kita miskin. Tidak ada benda yang mampu menahan rezeki yang sudah ditetapkan Allah. Yang perlu kita waspadai justru kebiasaan kita sendiri. Rumah yang penuh barang tidak berguna, barang rusak yang dibiarkan, makanan yang sering terbuang, pakaian yang terus dibeli meskipun lemari sudah penuh, serta kebiasaan membeli karena gengsi, semuanya bisa menjadi tanda bahwa kita belum mengelola rezeki dengan baik. Karena itu, jika ingin menyambut tahun 2027 dengan kehidupan yang lebih tertata, mulailah dari rumah. Buka lemari, periksa gudang, lihat dapur, perhatikan ruang keluarga. Lihat kembali benda-benda yang selama ini hanya memenuhi tempat. Tanyakan satu persatu, apakah benda ini masih berguna? Jika masih berguna, rawat. Jika rusak tetapi layak diperbaiki, perbaiki. Jika masih bagus tetapi tidak digunakan, berikan kepada orang yang membutuhkan. Jika benar-benar tidak berguna, lepaskan. Jangan terlalu takut kehilangan barang. Terkadang kita harus mengosongkan sesuatu agar memiliki ruang untuk hal yang lebih bermanfaat. Tetapi bukan hanya rumah yang harus dibersihkan. Periksa juga kebiasaan kita. Apakah setiap menerima uang langsung ingin berbelanja? Apakah kita mudah tergoda diskon? Apakah kita sering membeli karena melihat orang lain? Apakah kita menggunakan utang hanya untuk memenuhi keinginan? Apakah kita sering membuang makanan? Apakah kita tidak pernah mencatat kemana uang pergi? Jika jawabannya iya, mungkin inilah yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Sebab rezeki yang besar pun bisa terasa kecil jika tidak dikelola. Sebaliknya, penghasilan sederhana bisa terasa cukup jika digunakan dengan bijaksana. Mulailah membuat batas antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang diperlukan untuk menjalani kehidupan. Sedangkan keinginan bisa ditunda. Jika masih ragu, jangan langsung membeli. Berikan waktu 1 atau 2 hari. Jika setelah beberapa hari benda itu masih benar-benar dibutuhkan dan sesuai kemampuan, barulah pertimbangkan. Kebiasaan sederhana ini bisa menyelamatkan kita dari banyak pembelian yang sebenarnya tidak perlu. Kemudian biasakan bersedekah sesuai kemampuan. Tidak harus menunggu kaya. Tidak harus menunggu memiliki banyak uang. Sedekah bukan berarti kita membuang harta. Sedekah adalah salah satu bentuk syukur atas rezeki yang diberikan Allah. Namun tetap lakukan dengan ikhlas dan tidak memaksakan diri. Selain itu, jangan lupa menjaga kebersihan rumah. Rumah yang bersih membuat hati lebih nyaman.
Lingkungan yang rapi membuat kita lebih mudah mengatur barang. Dan ketika barang tertata, kita lebih mudah mengetahui apa yang kita miliki sehingga tidak membeli sesuatu secara sia-sia. Mulailah dari hal kecil. Rapikan satu lemari hari ini. Besok bersihkan dapur. Hari berikutnya periksa gudang. Tidak perlu semuanya selesai dalam satu hari. Yang penting konsisten. Kemudian biasakan mengucapkan syukur atas rezeki yang ada. Jangan hanya bersyukur ketika mendapatkan uang banyak. Syukuri makanan yang tersedia. Syukuri tempat tinggal. Syukuri keluarga. Syukuri pekerjaan. Syukuri kesehatan. Syukuri kesempatan untuk bangun setiap pagi dan memperbaiki kehidupan. Sebab orang yang selalu melihat apa yang tidak dimiliki akan merasa kekurangan meskipun sebenarnya memiliki banyak. Tetapi orang yang belajar bersyukur akan melihat nikmat yang selama ini sering terlewatkan. Jika selama ini kita merasa rezeki sulit, jangan langsung menyalahkan rumah, benda, keadaan, atau orang lain. Mari mulai dengan bertanya kepada diri sendiri. Apakah usaha kita sudah maksimal? Apakah cara mencari uang sudah halal? Apakah pengeluaran sudah dikendalikan? Apakah kita masih sering membuang-buang nikmat? Apakah kita sudah bersyukur? Dan apakah hubungan kita dengan Allah sudah diperbaiki? Inilah yang jauh lebih penting daripada mencari benda yang dianggap membawa kesialan. Karena tidak ada benda yang menentukan masa depan kita. Allah yang menentukan rezeki. Kita hanya diminta untuk berusaha, berdoa, menjaga amanah, dan menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Semoga memasuki tahun 2027, rumah kita bukan hanya menjadi lebih rapi, tetapi kehidupan kita juga menjadi lebih tertata. Semoga penghasilan yang kita dapatkan menjadi rezeki yang halal dan berkah. Semoga setiap uang yang masuk membawa manfaat bagi keluarga. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat boros, iri, berlebihan, serta keinginan yang tidak pernah ada habisnya. Jika pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Tuliskan juga di kolom komentar, dari daerah mana Anda menonton video ini dan benda apa yang paling ingin Anda rapikan atau singkirkan dari rumah. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki, kesehatan, ketenangan, dan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.